Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Praktik Baik Manajemen Pendidikan. Saya Mailin Nurilubaba dengan NIM 180404009 dan rekan saya Nurul Komaria dengan NIM 180404043 dan rekan saya lagi Melisa Ellen Salsabila dengan NIM 180404063, Anggi Viviana dengan NIM 180404071 dan kemudian Erina Romadona Salsabila dengan NIM 180404077. Di sini saya akan menjelaskan konsep manajemen pembelajaran. Konsep manajemen pembelajaran. Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang disingkat dengan P4. Sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen dalam arti sempit adalah manajemen sekolah atau madrasah yang meliputi perencanaan program sekolah atau madrasah, pelaksanaan program sekolah atau madrasah, kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah, pengawas atau evaluasi, dan sistem informasi sekolah atau madrasah. Menurut Murniati AR 2008, dia berkata, manajemen adalah kegiatan mengatur berbagai sumber daya, baik manusia maupun material, dalam rangka melakukan berbagai kegiatan dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan secara optimal. Karena itu, manajemen merupakan tugas pimpinan dalam pergerakan berbagai sumber yang ada ke arah sasaran yang ingin dicapai. Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Menurut Muhaimin Rianto 2018, pembelajaran adalah upaya membelajarkan siswa untuk belajar. Konsep manajemen pembelajaran merupakan usaha dan tindakan kepala sekolah sebagai manajer instruksional di sekolah serta suatu usaha dan tindakan guru sebagai manajer pembelajaran di kelas yang dilakukan sedemikian rupa untuk memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan program sekolah dan program pembelajaran menurut Basori pada tahun 2018. Manajemen yang baik dalam kegiatan pembelajaran yakni adanya suatu usaha sungguh-sungguh yang dikerjakan oleh individu atau kelompok orang ataupun suatu lembaga atau organisasi secara terus-menerus dan berkesinambungan demi sukses dan tercapainya proses kegiatan pendidikan dan pembelajaran semaksimal mungkin dalam rangka untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian praktik baik pembelajaran. Praktik-praktik baik ini merupakan pengalaman nyata yang dikumpulkan oleh tim komunikasi Tanto Foundation dari berbagai sumber, seperti pengamatan langsung, diambil dari unggahan para guru, kepala sekolah, dan dosen di media sosial Facebook, forum, peningkatan kualitas pendidikan, dan para jurnalis meliput kegiatan program Pintar. Tanto Foundation yang secara konsisten mendukung pemerintahan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui program Pintar. Tanto Foundation bekerja sama dengan Kementerian Pendidik dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi, membantu membangun kualitas manajemen sekolah, pembelajaran, dan budaya baca. Dalam praktik pembelajaran, ada beberapa istilah yang memiliki makna antara lain yaitu pendekatan pembelajaran strategi, pembelajaran, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, serta model pembelajaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang praktik pendidikan di Indonesia. Praktik pendidikan di Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Tilar bahwa praktik pendidikan di Indonesia dapat dilacak dari masa pra-Hindu, masa Hindu-Buddha, masa Islam, dan masa kolonial. Pada masa sebelum kolonial, praktik pendidikan belum sistematis ilmiah, tetapi pada masa kolonial mulai ada teori-teori pendidikan yang sistematis dengan mengacu pada teori pedagogik di Belanda. Pengembangan pendidikan dan praktik pendidikan Indonesia masih berupa pola-pola melanjutkan pendidikan penjajahan dan budaya kolonial dari masa lampau.
sebagaimana institusi pendidikan Indonesia merupakan pencangkokan lembaga pendidikan negara-negara yang sudah maju, sehingga dalam praktik sehari-hari hasil pendidikan kurang mencerminkan aspirasi bangsa sendiri, kurang mengembangkan sifat-sifat kepribumian, kurang mengembangkan unsur-unsur budaya lokal dan nasional. Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi penjabarannya dalam suatu teori pendidikan belum ada atau masih kabur, belum ada konsensus nasional ilmuwan pendidikan. Demikian pula, langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pendidikan yang berjiwa Pancasila perlu dilakukan. Praktik pendidikan di Indonesia perlu mencari konfigurasi yang tepat untuk mewujudkan teori pendidikan khas Indonesia. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada poin selanjutnya adalah kemampuan dalam praktik strategi pembelajaran. Keberhasilan dalam praktik strategi pembelajaran akan sangat terkait dengan berbagai kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Kemampuan tersebut disebut dengan kemampuan intrapersonal. Kemampuan intrapersonal sendiri adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Seseorang cenderung untuk mampu mengenali berbagai kekuatan maupun kelemahan yang ada pada dirinya masing-masing. Guru atau siapapun yang akan senang melakukan introspeksi diri, mengoreksi kekurangan maupun kelemahannya, akan mudah untuk mencoba menjadi yang lebih baik lagi. Pada pelaksanaan pembelajaran aktif bagi pendidikan dilaksanakan dengan bersifat bahwa penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian saja. Dapat juga dilakukan yang lebih dari itu, seperti pengembangan keterampilan, pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Jadi, di sini siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan secara pasif saja, tetapi juga mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang ada. Dalam hal ini, guru dan siswa adalah dua unsur utama yang sangat penting dalam pendidikan, di mana mereka berperan dalam mengatur arah pembelajaran itu sendiri. Sebagai dui tunggal, keduanya tidak bisa dipisahkan, utamanya ketika pembelajaran sedang berlangsung. Dalam proses pembelajaran, keduanya hadir dengan tugas, peran, dan tanggung jawab yang berbeda-beda, di mana guru menjadi seorang pendidik dan siswa menjadi orang yang dididik. Untuk mewujudkan profil siswa yang kompetensi pedagogik, seorang guru dituntut mampu melibatkan siswa dalam pembelajaran aktif. Menurut teori yang dikemukakan Gardner yang dikembangkan oleh Daniel Goleman 1995 melalui bukunya yang terkenal Emotional Intelligence atau kecerdasan emosional adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan penguasaan materi. Persiapan yang dikuasai adalah kemampuan menguasai bahan pelajaran. Menguasai bahan yang akan diajarkan adalah sebagai bagian integral dari proses belajar mengajar. Yang kedua, kemampuan membangun minat dan memotivasi diri. Motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu cita-cita siswa, kemampuan belajar, dan kondisi siswa. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Pembelajaran bahasa merupakan aktivitas membina peserta didik mempergunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Dan yang terakhir, kemampuan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan kegiatan berkomunikasi yang bersifat aktif dan produktif, bertujuan untuk menyampaikan gagasan, ide, dan perasaan melalui bahasa lisan, baik satu arah maupun dua arah. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik-praktik baik ini merupakan Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa praktik-praktik baik ini merupakan pengalaman nyata yang dilakukan oleh semua anggota dari lembaga pendidikan, di mana praktik-praktik baik adalah awal dari sebuah kesuksesan dari lembaga pendidikan tersebut. Keberhasilan dalam praktik strategi pembelajaran akan sangat terkait dengan berbagai kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Kemampuan tersebut adalah kemampuan intrapersonal.
Idealnya, sekolah harus senantiasa bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap berbagai dinamika perubahan yang ada. Newman 2000 berpendapat bahwa pengembangan profesional di sekolah harus membahas 5 aspek kapasitas sekolah, yaitu meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan di posisi guru, komunitas profesional, koherensi program, serta sumber daya teknis. Berkaitan dengan program dan sumber daya, aspek kunci keberhasilan tersebut salah satunya terdapat pada bagaimana gagasan kurikulum serta desain dokumen dan implementasi kurikulum. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.